Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali mentop up bibit dan nanti aku akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman semua seputar bibit seperti biasanya ya teman, karena lumayan banyak pertanyaan yang masuk. Aku udah lumayan lama nggak bikin video mengenai bibit. Nah, kalau misal kamu lihat saat ini, sekarang aku memiliki nilai portofolio sebanyak Rp487.417.567 dan beberapa hari ini keuntungannya nggak mengalami kenaikan karena beberapa hari ini sedang libur ya teman, jadi bursa saham nggak buka, kemudian juga reksadana jadi nggak diupdate. Jadi kalau misal kamu lihat, saat ini keuntunganku masih stuck di angka yang sama, yaitu 9.345.255. Nanti setelah pasar buka lagi, mungkin harusnya aku akan mendapatkan keuntungan mungkin sekitar hampir 10 juta. Harusnya sih seperti itu ya teman. Dan kalau misal kamu lihat, saat ini imbal hasilku udah di angka 1,97%. Dan ini setiap hari akan mengalami kenaikan karena aku hanya beli di reksadana pendapatan tetap. Aku nggak gitu beli reksadana pasar uang maupun saham ya. Kalau misal kamu lihat di sini aku udah sediain seperti biasa saldo di RDN bibit yaitu 3,5 juta. Waktu itu aku di video sebelumnya aku coba masukin 1 juta, kemudian aku pengen coba untuk membeli saham tapi nggak dapet ya men, karena kita ngantri di harga yang lebih bawah, terus kita nggak dapat barangnya sehingga uangnya kembali lagi. Dan sekarang aku juga masukin lagi 2,5 juta, jadi total saldo aku di angka 3,5 juta. Ini karena seperti biasa aku baru menerima gaji dari YouTube ya men. Ini masih ada beberapa teman kita yang masih belum tahu gimana cara untuk bisa mentop up atau membeli saham. Nah, jadi kalau misal kamu pengen membeli saham, kamu harus top upnya RDN ya men. Nah, ini juga sekaligus untuk menjawab pertanyaan dari Kak Fikri Almansyah, top up-nya di mana bang? Kalau misalnya kamu pengen membeli saham, kamu harus top up-nya di RDN ya. Tapi kalau misal kamu pengen beli reksadana aja, kamu nggak harus top up RDN, kamu bisa langsung menggunakan e-wallet, ataupun menggunakan Bank Jago, ataupun menggunakan metode-metode pembayaran lainnya, bahkan bisa virtual account juga. Nah, ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Kak Muhammad Aldi Hamka. Jadi bang, kalau mau beli saham di BIT harus top up di RDN dulu ya. Nah, ini bener banget ya. Kalau kamu pengen beli saham, kamu harus top up RDN seperti ini, sehingga nanti udah ada saldo tradingnya, baru kamu bisa melakukan pembelian saham. Nah, buat kamu masih belum tahu gimana cara top up-nya, aku bakal tunjukin sekali lagi. Caranya kamu tinggal klik ke bagian ini, saldo RDN, kemudian kamu tinggal copy saldonya ya men. Di sini ada pilihan untuk deposit, kamu tinggal pencet deposit di sini. Berikutnya kamu tinggal copy nomor ini, kemudian kamu transfer ke rekening ini. Saranku kamu menggunakan bank digital supaya nggak dikenakan biaya admin. Nah, ini aku akan menggunakan Cbank aja supaya nggak kena biaya admin ya men. Kalau misal kamu transfer dari BCA, harusnya juga nggak dikenakan biaya admin karena sama BCA. Jadi aku tinggal klik ke bank lain, kemudian ke bank BCA di sini, kemudian aku masukin nomor yang tadi. Kalau udah, aku tinggal masukin jumlah yang pengen aku transfer. Berikutnya aku tinggal konfirmasi sekali lagi. Kalau udah, tinggal pencet confirm dan masukkan password seperti biasa. Nah, payment submitted. Kalau misalnya kita kembali ke bibit, harusnya saldoku udah bertambah 100.000. Nah, sekarang saldo tradingnya udah bertambah menjadi 3,6 juta, saldo RDN 3,6 juta. Ya udah, sekarang kita udah bisa melakukan pembelian seperti biasa ya men. Dan seperti biasa aku bakal manfaatin lagi bonus referralku. Di sini aku udah lumayan lama nggak klaim bonus referral, jadi ada lumayan banyak ya teman. Kalau kamu lihat di sini sekarang ada Rp375.000. Nah, bagi kamu yang mengajak teman kamu untuk investasi di bibit, nanti kamu juga bisa dapat 25.000 setiap teman yang kamu ajak dan mulai berinvestasi. Kalau teman kamu investasi 100.000 aja, kamu udah dapat bonus 25.000 dan teman kamu juga dapat ya teman, sama-sama menguntungkan. Ya udah, kita tinggal pencet pakai di sini dan seperti biasa aku bakal top up lagi ke Sukor Invest Syariah Sukuk Fund. Kita nyalain cashbacknya, kemudian aku bakal menggunakan semua saldo di RDN ku ya men. Portofolionya aku bakal masukin ke investor habit. Produknya adalah Sukor Invest Syariah Sukuk Fund. Kalau udah, aku tinggal pencet beli sekarang di sini, kemudian aku tinggal pencet saya menyetujui, kemudian pencet bayar sekarang dan aku akan menggunakan saldo RDN Stockbit. Nah, ini kalau misal kamu pengen beli reksadana, metode pembayarannya ada banyak ya. Bank Jago, GoPay, Link Aja, ShopeePay, terus ada juga berbagai macam virtual account bank-bank biasa. Dan ini pun kalau kamu gunakan bank digital, kamu transfer ke sini juga bisa ya men. Sebenarnya sama aja. Tapi kalau misal kamu pengen belinya saham, itu kamu menggunakan RDN yang di bibit. Jadi kamu isi dulu RDN. Tapi di sini aku akan membeli reksadana menggunakan RDN. Ya udah, kita tinggal pencet bayar di sini, masukkan PIN lagi seperti biasa. Nah, berikutnya pembelian berhasil. Kalau kita reload semuanya udah beres, kita tinggal menunggu verifikasi manajer investasi ya men. Nah, jadi gitu ya men, cara untuk melakukan top up baik reksadana maupun saham di bibit.
Kamu bisa sesuaikan aja mana metode yang paling cocok dengan kamu ya, men. Oke, pertanyaan berikutnya dari Kak Tony Wong. Mau tanya dong, kalau beli SSF, apakah keuntungannya dapat setiap hari? Kalau iya, setiap jam berapa update-nya? Apakah weekend juga akan update? Nah, kalau misal kamu membeli reksadana Sukor Investable Fund, itu kebetulan merupakan reksadana yang sifatnya selalu naik. Nah, aku bakal tunjukin kepemilikan di reksadana obligasiku. Nih, kalau misal kamu lihat di Sukor Investable Fund, SSF, kamu lihat di sini aku memiliki portofolio 193 juta dengan keuntungan sekitar 4,4 juta. Nah, kalau misalnya kamu lihat di sini, kemudian kita lihat grafiknya, di sini aku bakal atur jadi satu man aja. Nih, kamu bisa lihat ya, setiap hari itu akan mengalami kenaikan. Tapi nggak jarang juga, kadang dia juga bisa mengalami penurunan. Dan ini wajar banget ya. Cuma kalau misalnya kamu lihat jangka panjang, biasanya juga akan terus mengalami kenaikan ya. Jadi ini tergantung lagi disesuaikan dengan horizon investasi kamu. Nah, kalau misalnya kamu tanya, apakah keuntungannya dapat setiap hari? Jawabannya adalah kalau misalnya grafiknya naik, maka kamu akan mendapatkan keuntungan. Dan ini di risetnya setiap jam berapa, kamu bisa baca di sini ya, yaitu ini di halaman langsung dari bibitnya, bibit FAQ. Di sini ada banyak pembahasan seputar bibit. Nih, kamu bisa lihat ya, biasanya unit reksadana itu akan diterima setiap jam sekitar jam 10 malam. Jadi kalau misal kamu pengen cek, sebenarnya kamu bisa ceknya itu jam 10 malam ya, Dan aku juga beberapa kali cek, biasanya emang di jam segituan baru diupdate. Tapi kalau misal kamu males nunggu sampai malam-malam, ya sebenarnya nggak usah repot, kamu nunggu keesokan harinya aja. Lagi pula kan sebenarnya kamu juga nggak perlu tarik uangnya. Jadi sebenarnya kalau misal kamu diemin aja juga nggak apa-apa ya, Dan kamu tunggu di keesokan harinya, nanti pasti bakal udah diupdate. Kemudian pertanyaan berikutnya di sini, apakah weekend juga akan update? Jawabannya adalah enggak ya, Jadi ini dia mengikuti jam bursa saham, dimana kalau misalnya bursa buka, artinya transaksinya bakal ada di hari tersebut. Tapi kalau misalnya weekend, atau misalnya hari kapital, hari libur, atau misalnya hari besar di Indonesia, otomatis pasar saham nggak buka, dan otomatis reksadana dia juga nggak akan buka ya, Maka dari itu, kalau misalnya weekend, biasanya datanya nggak ada. Jadi kalau misalnya kamu hari Jumat, biasanya kamu di hari Jumat malam, kamu masih mendapatkan keuntungan, masih melihat perubahan di portofolio kamu. Nanti di hari Sabtunya, biasanya sama sekali nggak ada perubahan ya, Kemudian setelah hari Sabtu, yaitu hari Minggu, itu juga nggak ada perubahan sama sekali. Kemudian nanti kalau misalnya kamu cek di Senin malamnya, baru ada lagi perubahan angka di portofolio kamu. Jadi kalau misalnya kamu pengen cek, pastikan kamu ceknya di hari biasa ya, Ataupun di hari kerja atau di hari pasar saham buka. Nih, kamu bisa lihat di sini, setiap transaksi pembelian reksadana di bibit akan diproses pada hari kerja. Hari kerja itu adalah Senin sampai Jumat, itu pun kalau nggak libur ya, Kemudian tanggal merah, bursa libur. Jadi seperti itu ya, Oke, pertanyaan berikutnya nih bakal pertanyaan terakhir yang aku jawab, yaitu dari Kak ABCD Fanny Gold, yaitu, Ko, ajarin cara invest dong buat jangka waktu 2 tahun ke depan, Ko. Nah, kalau misalnya 2 tahun, menurut aku pribadi, itu time horizonnya sangat pendek ya, Dimana kalau misalnya kamu investasi 2 tahun, kamu jangan menggunakan reksadana saham. Karena kenapa? Karena reksadana saham itu volatilitasnya terlalu tinggi. Kalau misal kamu investasi 2 tahun, takutnya nanti pada saat kamu mau tarik udah 2 tahun, yang terjadi malah pasar saham lagi jeblok, terus kamu tarik dalam keadaan minus, akhirnya investasi malah buntung. Maka dari itu, kalau misal 2 tahun, aku lebih rekomendasi reksadana yang sifatnya selalu naik seperti ini ya. Contoh, kamu beli Sukor Investable Fund, atau kamu beli beberapa reksadana obligasi yang sifatnya selalu naik, itu masih nggak apa-apa. Reksadana pasar uang, nah itu aku lebih rekomendasiin, karena itu sifatnya lebih ke arah fix ya, Atau kalau misal kamu pengen menggunakan P2P lending yang sifatnya lebih fix, nah itu juga akan jauh lebih baik. Karena P2P lending lumayan banyak yang biasanya memberikan tenoran beberapa bulan, atau misalnya 6 bulan, atau misalnya 1 tahun. Nah, kamu bisa investasi beberapa tahun, 2 tahun di P2P lending ya, Tapi kalau misalnya instrumen yang sifatnya volatilitas tinggi, seperti contohnya Bitcoin, atau misalnya saham, atau mungkin reksadana saham, aku pribadi kurang rekomen kalau misalnya time horizonnya hanya 2 tahun. Kecuali kamu pengen investasi buat jangka yang dipanjang, pengen investasi 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, nah itu baru boleh menggunakan instrumen-instrumen investasi yang tinggi resiko dan volatilitasnya tinggi. Bahkan itu bisa memberikan return yang lebih oke. Nah, mungkin sekian aja jawabanku pada video kali ini. Untuk pembahasan lainnya seputar bibit, kamu boleh cek ke video-video lain yang ada di playlist bibit di channel ini ya. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!